siang, sore, dan malam kepada kalian semua, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast perdana. Namanya podcastnya adalah Ngomslawoy. Jadi saya di sini podcast perdana ini bersama dua teman saya, suami istri kebetulan, ya kan? Kebetulan suami istri, yang satu dulu rekan kerja di salah satu bank, ya kan? Salah satu bank, ya kan? Bank yang luar biasa, yang merger. Apa namanya kalian pikir sendiri. Oke? Merah-merah lah, yang merah-merah. Stefania Rompas dan juga Pierre Da Costa. Ini dia teman-teman saya ini, luar biasa. Jadi ngobrol apa kita nih? Apa dong? Ngobrol apa nih? Oh, kita ngobrolin dulu deh. Ngobrol dulu. Dulu itu gue punya cerita nih. Dulu kenapa gue bisa masuk kerja di bank yang itu? Di bank yang itu, bukan bank Toyib ya. Kita ya, corporate slave. Corporate slave. Jadi waktu itu gue masih bank. Lu masih bank ya? Finance ya. Oh iya, Kan perbankan. perbankan ya, finansial. Jadi waktu itu gue ditelepon nih sama temen gue, Enes. Sama dong, gue juga dia. Hey Enes. Gue bisa jadi agent dong. Anda harus subscribe Enes. Anda harus subscribe Enes. Jadi Enes telepon kan. Telepon, Din, lu tau nomornya sini nggak? Kenapa emangnya? Gue mau nawarin kerjaan. Lu kenapa nggak nawarin gue? Gue juga lagi nganggur, nyet. Gue juga lagi nganggur, nyet. Ini baru lulus secara kan. Terus gue tanya, oh, lu belum nganggur? Iya. Ya udah deh, lu aja deh besok deh datang. Oh yaudah datang kan. Terus interview gini udah masuk. Ya udah deh. Terus ternyata siapa lagi kalau bukan Mbak Dian. Yang cantik kita deh ya. Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Hai. Mbak Dian nonton ya. Mbak Dian harus nonton. Oke, Jangan tapi YouTube Kids aja Mbak Dian. Dia nontonnya YouTube Kids doang, cuy. Jadi waktu itu gitu kan, di interview Mbak Dian. Terus ada kejadian yang menarik tuh adalah ketika gue kan datang ya. Datang jam 8. Tahun berapa sih? Aduh, tahun berapa? 2008. 2008. Awal 2008. 2008. Gue dateng kan pagi-pagi setengah 8 udah dateng kan. Dateng. Terus udah nih kerja. Dateng duduk tuh Mbak Dian dong ngasih data. Brak. Apa nih? Bosku. Dia kerjain mau masukin dia. Oh iya siap. Jendong. Jain. Waduh, mata sampai berair tuh kan ngeliatin. Waduh. Oke, terus udah gitu nih, udah kan. Udah mau jam 5 nih, mau pulang. Selain. Udah mau pulang. Aduh. Masukin kan. Masukin ke dalam. Udah nih. Terus gue berdiri nih, udah. Berdiri, terus udah gitu. Mbak, duluan deh. Lu mau kemana? Mau pulang. Coba lu lihat sekeliling lu. Udah ada yang ngangkat tas belum? Gue lihat kan. Jam 8 itu pulangnya ternyata. Belum ada, Mbak. Ya udah lu duduk lagi. Ya udah gue duduk lagi. Iya banget tuh. Nyalain komputer lagi. Iya, emang kacau banget. Gue juga bingung dulu. Perasaan udah jam 5 ya. Cuma nih kok malah tambah hektik gitu kan ya. Kalau gue angkat tas, ntar gue dinyinyirin kan, gak enak. Terus udah gue diem aja. Udah nih, udah Mbak. Terus gimana? Ya udah tunggu aja. Tunggu, oke. Jam 8 pulangnya. Nippon ya, perusahaan Nippon. Nippon. Parah. Ya Rodi. Bukan Bang Nippon, bukan. Ada, ini bank yang dahsyat lah pokoknya. Ini bank luar biasa. Dulu. Sekarang tapi seru. Tapi sekarang masih kayak apa udah? Gak tahu gue. Masih. Lu rekor pulang dari kantor lu jam berapa? Gue pernah jam 9. Tapi nggak langsung pulang kan, waktu itu kan kita karena anak merchant ngurusin below the line ke BTL, cuy. ATL ya. Nungguin percetakan dulu. Lu tanya dong, gua. Oh ya, lu jam berapa lu? Gila, gua rekor deh. Pulang jam 2:30 sampai rumah. Gila, lemburannya banyak dong. Selama saya bekerja di bank itu, saya 2 kali masuk UGD. Lo kan enak.
Dedikasi lo, bagus. Gua itu dulu satu tim sama dia nih, sama Mbak Ai. Halo Mbak Ai. Iya, ya, baik. Baik deh. Baik. Apa kabar tuh? Kangen juga nih baik. Sama Mbak Dian. Gue cowok sendiri. Oh iya, dia cowoknya. Lo bayangin tuh. Cewek-cewek. Udah jadi kayak apa tuh kan, cowok sendiri kan? Mantep banget tuh. Oh, lu mau kasih lihat fotonya tuh. Nanti gua cari. Nanti Kita masih ditayangin. pusat deh. Nanti ditayangin. Kita nggak semakmur ini. Nggak semakmur kayak gini. Kacau. Nah, kalau lo sendiri dulu ngapain aja, Biar? Sebelum sekarang kan di itu tuh apa namanya? Pembiayaan kan. Sebelumnya? Sebelumnya emang gue dari 2009 emang udah pembiayaan terus. Terus 2012 gue pindah ke perusahaan media, tapi nggak lama tuh. Nggak lama terus gue vakum usaha sendiri. 2017 gue leasing lagi balik sampai sekarang. Oke. Di perbankan nggak bisa, memang udah di perbankan sih. Iya. Nah, terus kan karena pandemi ini kira-kira banyak gak orang-orang yang ngambil leasing tuh Global pada lah ya, akhirnya? kalau pandemi ya. Kalau misalnya secara bisnis pasti semuanya kena dampaknya. Iya. Perekonomian, hiburan, terus perbankan, usaha dunia lainnya pasti kita kena dampaknya. Cuma ya parah ya, ini kan udah setahun ya. Iya. Udah setahun, tapi kita terima kasih juga nih sama Pak Sandiaga nih. Wih, Kita Pak udah Sandiaga. diperbolehin nih, jadi udah mulai Mantap. buka lagi ya kan, meskipun tapi itu bertahap lah. Gue terima kasih banget nih buat Pak Sandiaga nih. Semoga Pak, makasih, Pak. Ucapnya. Iya. Ya membantu kita juga lah. Kita kan sebagai orang-orang seniman lah ya. Ya kita paling terkena dampaknya tuh. Betul. Parah. Makanya gue juga sekarang ya palingan kesibukannya lagi buat musik aja. Buat musik ya. Buat musik. Jadi buat kamu-kamu nih yang belum tahu, Biar ini DJ. Dia nih Asik. DJ yang produser. DJ Erin. Ya, Produser nih, DJ nih. Terakhir tuh kemarin bikin single ya? Gue bikin single namanya Magnus Vico. Magnus Vico. Terus itu labelnya Paradiso. Ya lumayan banyak sih yang denger di SoundCloud-nya, cuma ya itu premier gue lah gitu. Tapi gue lagi buat 2 lagu lagi sama label dari Turki ya, di Wow. Istanbul, label luar. Nah itu kita keluarin 6 track. Jadi 2 lagu itu gue di remix sama 2 DJ Gian Faya sama Reval Serato. Itu lumayan tau lah kalau misalnya orang di dance music. Wow. Mungkin bulan depan lah, karena Rilis. yang tukang remixnya kena covid. Wah, ya mudah-mudahan tukang remixnya cepet pulih lah ya. Cepet pulih. Jadi kamu ya kan yang nonton di sana, coba tolong tuh SoundCloud-nya sama apa Spotify ya? Spotify ada nggak sih? Iya sih, di Lebih ke 42 SoundCloud apa ya digital platform. Cuma kalau kita kan biasanya kan untuk lagu-lagu jedak jeduk itu di Beatport sih dia, platformnya biasa di Beatport. Platformnya namanya Beatport, itu yang biasanya penentu DJ dunia tuh, di situ ada chartnya, rankingnya. Lebih ke situ sih. Kalau dia udah masuk dalam top 100 DJ, top 100 ya genre chart gitu, berarti udah wow lah. Jadi kamu coba searching Magnus Vico, dengerin ya, goyangin, asik. Open the battle dong. Yoi. Argo. Oke, open the battle ya. Oke, open the battle. Masih kosong nih. Oke, open the battle, pemirsa. Ya kan, kita harus support produk lokal. Betul. Ini bukan endorse, tapi ini apa nih? Ini kita harus Nggak boleh sebut merek tapi Oh iya, belum benar. di endorse. Endorse. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yoi. Tapi kita kan support produk lokal, ya kan? Karena kan Kita kemarin harus hormat sama orang tua. hormat sama orang tua. Asik. Hormat sama orang tua. Karena kemarin
Ini Pak kayak Presiden kan contoh juga yang benerin. Contoh yang kagak benerin. Pak Presiden kan juga kemarin udah bilang kan, ya kan? Betul. Iya ya benar-benar. Ya kan harus. Di Telling Stone itu ya? Hah? Weh, saya ambil gelas dulu dong. Oh iya. Weh, mana gelasnya? Lu mana ya? Mana? Ayo tuh ambilnya. Sebentar. Ambil. Jadi ini pemirsa, ya kan? Tapi ini jamu loh. Ini jamu. Ini maksudnya jamu. Jamu loh. Open bottle. Open the bottle. Lokal sekali kita. Biar suaranya kedengeran. Lu pakai dulu. Wih. Biar suaranya kedengeran pemirsa. Soalnya di luar juga lagi hujan. Jadi Buat hangat ya. Hangat. Ngangetin, ya kan? Iya. Kedengeran nggak suaranya? Wih. Hai orang tua. Udah mulai aus tuh kayaknya. Hai orang tua. Coba tolong ya. Ini kru-kru yang di belakang ini. Abis ini ya. Habis ini ya. Tenang, masih ada satu botol lagi. Ini kita rame kali. Nah, terus nih, ya kan? Misalnya dulu handphone ah. Nia nih sekarang kebetulan lagi ngegarap ini ya. Apa YouTube channel ya? Channel YouTube. Apa namanya tuh? Dua Moms. Subscribe ya guys. Dua Moms. Oke, Jadi jangan lupa guys. Nia punya YouTube channel namanya Dua Moms. Dia Baju gue. tuh, kan? Nanti saya akan collab juga ya, Pasti dong, Collab harus. sama Kakak Betty. Iya. Kakak Betty maksudnya ikut cuma nggak bisa deh sibuk. Sama Kakak Betty. Jadi nanti kita collab, kalian harus nonton, subscribe ya kan supaya bisa AdSense. Oh. Perjuangan Supaya bisa AdSense. Supaya bisa monetize ya kan. Aduh, ya itu deh ya, bisa dimengerti, bisa dimaklumi lah ya. Jadi kok Aduh. Terus gimana nih? Lu mulainya gimana nih? Gua mulainya gimana ya? Oh, dia dulu awalnya yang terjun ke YouTube sebenarnya. Awalnya PR dulu. Sebelum dia masa sih? produce musik kan sebelumnya kan kamu kan sempat bikin track di YouTube segala macem. Oh iya. Terus dia sempat bikin konten-konten yang agak-agak menyeramkan itu. Apa tuh? Konten-konten Kayak Sarah Wijararko gitu. Oh. Saya mulai merasakan. dulu gitu. Mistik ya? Bau-bau. Mistik ya? Ya, konten-konten mistik gitu. Nah, syutingnya bareng gua kan. Gue yang pas sampai lokasi anjir. Enggak ini juga gua, jiper juga gua nggak bisa kayak gitu-gitu. Itu parah sih, maksudnya lu ke tempat yang serem banget kayak gitu kan. Itu kita explore apa sih? Oh, waktu itu lagi main ini apa sih aplikasi? Wah, lagi aplikasi yang Itu lagi booming banget tuh. Itu pas Saat mereka main itu. aplikasi itu, mereka kan diarahin ke tempat-tempat yang sebenarnya bukan tempat mistis tapi lebih ke tempat yang unik lah gitu ya, unik. Jadi nggak hanya mistis doang gitu, tapi kebanyakan memang mistisnya. Jadi pas ini nih di Amerika, terus pas mereka udah main itu mereka ngikutin maps GPS yang udah ditentuin dari aplikasi itu. Nah pas sudah sampai di pantai, mereka cari-cari ini apa ya, ada hal fenomena, maksudnya fenomena apa nih yang terjadi di sini gitu. Mereka tungguin 5 menit, terus mereka lihat kayak ada koper Explore. gitu. Oke. Koper itu tuh apa nih ya, koper ya, tapi ini real beneran. Ini Real, beneran ini sih, terjadi tahun lalu. tahun lalu ya. Terus pas mereka buka petinya ternyata mayat dia. Ya ampun. Serius. Dan itu bener-bener terjadi, itu real, bukan settingan atau apa. Jadi polisi langsung, mereka telepon 911, datang, udah langsung diselidiki. Randonautica ya? Kita boleh nyebutin Iya, itulah. Pokoknya itulah. Sebutin aja. Iya, Randonautica nama aplikasinya. Itu serem banget sih. Terus kita kayak booming tuh aplikasi Itu di Indonesia juga. itu Maksudnya tadinya masuk. booming di luar. beberapa YouTuber juga di Indonesia juga. Udah ada sih, tapi waktu pas zaman Tahun dia buat kemarin. belum banyak. oh, oke. Jadi kita sempat buat gitu, terus kayaknya gue jiper sih setiap masuk ke lokasinya. Ya, jadi Karena gua pasti buat itu. diarahinnya tuh yang ke lokasi serem-serem gitu, yang gelap, pohon gede Iya, gitu. dapetnya. Oh. Jadi itu ada ratingnya kalau misalnya sampai. Lu ngadep sana, Jo. Kameranya sana, Jo. Oh iya. Jadi gua pas
itu kan ada ratingnya. Jadi kalau 5-4 itu ratingnya rendah. Kita Nah, dapet itu 9 ya. bisa kalau 9 berarti fenomenanya tuh wah. Oke. Luar banget biasa. gitu loh. Iya. Ternyata pas yang 9 itu tepat pesugihan cuy. Iya, ampun. Iya pas Jiper gue langsung merinding gue sekarang apa yang merinding. Tapi lu sampai datengin tempat-tempat itu? Gue langsung gue datengin. Jadi kebetulan gue kan lagi di daerah temen gue. Terus dia pas gue pencet, wah ratingnya gede nih, 8 dapetnya 8. Tapi nunjukinnya tuh cuma 50 meter dari rumah temen gue. Waduh, Oke, apaan deket ya? banget dong berarti. Deket banget. Pas gue ngeliat ke belakang itu pohon gede banget. Iya. Pohon apa ya? Pohon duren. Terus ada pohon karet juga ya. Iya pohon-pohon kayak gitu deh. Gede Gue udah banget. gak ngerti lagi, gue udah jiper aja pokoknya. Gue ditunjukin ke sini nih. Udah berarti syutingnya di sini aja. Tadinya kan maunya di BSD kan. Soalnya kan banyak lahan yang gelap Kosong gitu lah. ya. Emang gue carinya yang lebih mistik gitu, nantang. Tapi akhirnya gue coba aja di sini, di rumah teman gue. Ada nggak ya? Wah, di belakang 50 meter. Udah gitu gue tanya, itu apaan Nor yang kalau di belakang nih gue tunjukin di sini? Wah, itu bekas tempat pesugihan bro katanya. Kalau malam orang-orang di sini bilang itu Ya, historinya merinding sih. historinya suka kalau habis zuhur gitu ya, suka ada kayak ular apa ya, bukan kayak ular piton gitu keluar gitu, Kayak ular jadi-jadian ular gitu. jadi-jadian katanya. Katanya begitu. Ya udah deh, langsung deh tuh gue syuting di situ, ambil sini deh syuting gini. Wah, itu kagak enak banget sih. Maksudnya gue kayak angin lagi gede tapi kok gue panas gitu ya badan gue ya gitu. Maksudnya gue coba nggak, karena gue coba cuma iseng-iseng doang buat kayak gitu kan, gue pengen ngetes. Cuma kok rasanya kayak beda gitu. Ya udah gue ambil aja video, gue masukin, gue edit, gue masukin YouTube. Tiba-tiba ada yang jatuh cuy, tapi gak ada apa-apa. Iya, Bunyi gedebuk gitu. Apaan tuh yang jatuh? Duren Nor, gue bilang. Terus gue yang diem doang Kagak, orang gitu, durennya nggak juga kesian. jarang katanya. Aduh, mampus nih gue bilang nih. Tapi beberapa Anjir, merinding gua. di video itu Kalau memang kayak ada penampakan kayak mata gitu. Mata merah gitu, nyala, tek. Oh udah deh, gue bilang. Udah, terakhir. Wah, main-main kita ya. Gak mau Podcast lagi. pertama horor ya pemirsa. Horor itu. Podcast Itu horor. tadinya. Tadinya mulainya YouTube tuh dia buat konten gituan. Tapi emang lu waktu itu lu kesitunya bertiga atau Berdua. Berdua doang, temen gue Karena ikut. Explore cuma berdua. Ki nggak nambah berdua sih, ngoni dua memang uji ilmu memang. Gue awal-awal pertama kali sempet tuh beda lokasi sama anak gue. Tapi gue jiper kan, gue tunggu di mobil deh. Dia sama anak gue yang jalan, udah aman. Cuma yang pas yang terakhir itu kan gede banget ya. Iya. Di aplikasi pokoknya istilahnya Ratingnya apa sih, tinggi. ratingnya tinggi banget. Udah akhirnya gue berdua nih sama dia. Gila, pas udah sampai di titik kan dia kasih notifikasi tuh. Udah lu di titik sini nih. Langsung merinding gitu, gue langsung Merinding sih. apaan ya? Sampai akhirnya gue kayak nggak konsen gitu kan. Yang kameramennya siapa waktu itu? Gue kan dia nih. Iya. Duh, kayaknya udah belum, tapi gue nggak konsen gitu. Iya, terus gua ambil kan. Jiper. Lu kayaknya nggak fokus nih, gua ambil Ya, nggak kameranya. fokus lah, gila, Coba deh gua gua deh takut. gitu. Gua ngambil ke belakang gitu. Jadi ini tembok. Di situ udah pohonnya. Begini tapi udah angin tuh agak kenceng, kok keringetan anjir. Gua panas badan gue ya. Gua ambil nih. Tapi gue nggak, emang rasanya nggak enak. Cuma gue nggak ngeliat, nggak dikasih lihat. Energinya aja sih. Energinya. Cuma energinya tuh aja. gila sih. Aduh, Berasa ya? berasa banget. Berasa itu kayak panas Gua deh pokoknya gue jiper. bilang. Tapi pas lo mundur dari lokasi itu, Udah beda lagi. hilang, beda. Udah hilang. Iya. Duh, wah gue langsung Juga. kan gue tos dulu dong. Gila, Kawan bukan lawan. Cuy. Gila sih. Aduh, gua nggak lagi deh tuh. Makanya dari situ terakhir udah kita nggak cocok kayaknya. Lebih cocok Sarah atau siapa udah terusin deh. Kita kayaknya kagak deh. Tapi lo abis itu apa maksudnya channel YouTube-nya Duo Moms itu yang pada akhirnya
sebelumnya yang isinya horor itu. Enggak, jadi dia duluan bikin channel, terus dia bilang aku Beda kayaknya channel. Oh, beda channel. Terus dia bilang kayaknya kamu aja deh gitu loh. Oke, Kamu oke, aja oke, deh yang oke, bikin oke, YouTube, oke, dia bilang oke. gitu. Karena kan kita mau explore nih, apa nih kita mau bikin apa Iya, gitu iya, kan. iya, Pandemi, Bo, lu harus bisa Berkreatif. ya kreatif lah gitu. Aktivitas lah ya. Harus Ya udah, terus dia taruh. bilang kamu aja lah yang bikin channel YouTube. Karena kan emang sebenarnya background kita kan broadcast kan. Iya, iya, iya. Gue sama dia tuh. Yaudah. Terus gue nyoba cuy. Gue ngomong-ngomong gitu di kamera. Asli freak banget. Gue gak bisa. Beda ya. Gue juga susah banget nih. Cuy. Beda, gila. Gue sampai, hai guys, kriuk-kriuk gitu kayak, oh my god, gue ngeliat diri gue aneh banget. Ya udah, terus dia bilang, ya lu cari partner gitu. Makanya gue ajak temen gue gitu. Dan dia juga tertarik gitu kan, ayo kita bikin YouTube aja yuk gitu. Ya udah, terus dia juga antusias, ya udah kita jalan. Tadinya sih, ya udah kita bikin aja channel, kita lihat nih, maksudnya ininya bagus nggak responnya gitu Ya, kan. ya. Terus kita bikin, ternyata responnya bagus gitu, viewsnya bagus, terus yang subscribe juga banyak gitu kan. Gue udah subscribe tuh. Oh, thank you. Terus habis itu Gua belum pas subscribe. sekarang Anda ini belum subscribe. Nanti gue sebenarnya. Terus. ya udah akhirnya gue bikin sampai sekarang ya lumayan sih, maksudnya belum monetize tapi setidaknya responnya baik gitu. Makanya gue bilang ini kita terusin. Emang bagus channel YouTube tuh yang nggak segampang kita Yang kita bayangin ya. yang kita bayangin. Emang bener-bener sama lah kayak kita usaha ya, Iya, iya. harus banyak effort juga, komitmennya juga mesti di ini, terus kreativitas, bikin konten apa nih, bikin konten apa kayak gitu-gitu. Terus lu mesti bener-bener bisa lihat ya, terjun ke dunia digitalnya gitu, kayak ini yang lagi happening apa Kayak sebenarnya gitu deh. konten kalau misalnya YouTube bener nggak sih, maksudnya kita harus buat konten yang bikin kita susah, kayaknya orang lebih suka kita menderita. Bener nggak sih? Seneng banget lihat orang susah katanya gitu, cuma enggak lah, gue sih mesti positif lah. Jangan lah. Enggak ya? Ya tapi emang netizen plus 62 sih sukanya ngelihat yang Yang suka menderita gitu kan, menderita kadang. memang. Kayak gue buat kemarin itu gue kesurupan nih, gue kesurupan Serupa langsung banyak yang subscribe gitu kan. buat drama ya. Buat drama. Buat drama ya. Aduh. Tapi nggak mau sih gue kalau kayak gitu, gue buat drama serem banget juga sih, sumpah. enggak juga deh. Ke bawah kan lumayan, gue sampai aduh Istighfar. Nah, terus nih apa namanya? Dua moms ini kan kalau gue perhatikan apa namanya isinya kan lebih kepada food ya, ya food. kita food. Dan Ya untuk saat vlogger ini ya. ya food vlogger sih. Dan itu lebih kepada emang lu khusus apa area-area Ciputa, Pamulang, BSD gitu aja. Enggak sih, nanti kita akan explore ke daerah lain, cuma setidaknya maksudnya di daerah kita sendiri itu sebenarnya masih banyak makanan-makanan enak yang Emang- tersembunyi gitu. Kalau itu udah habis baru kita pindah lokasi, maksudnya satu-satu lah gitu. Iya. Kalau gue sih mikirnya gitu, yang gampang-gampang aja dulu dikerjain Iya, ya iya, kan. iya. Ntar yang jauh-jauh baru setelahnya. Kita support di daerah sendiri. Iya. Banyak juga lah kayak UKM yang bermunculan, apalagi pandemi banyak kan Iya. yang pada buka bisnis kuliner gitu. Ya udah kadang tuh gue support dulu mereka. Mungkin Emang dia benar-benar yang ada- rasanya oke ya. Ada ini keterampilan memasak. Waduh, Wah, dia baper matahari. kebetulan saya hampir tiap hari bikinnya Indomie. Indomie endorse. Indofood, halo. Dia mah kayaknya nggak perlu promo. Jadi- Kayaknya semua orang udah makan ya Ci. Gua Cuma tuh kita turut berduka cita juga nih buat yang pembuat pencipta ya. iya, pencipta Indomie ya, bumbunya ya. Bumbunya Oh iya, itu iya itu tuh. Kemarin internasionale. internasionale numero uno, Mantap tuh. mantap. Jadi gua tuh tiap hari tuh pandemi ya, ini kalau cerita pandemi ya, tiap hari tuh di rumah bengong, makan juga. Ya sekarang ya kita kan apa sayangin tabungan ya, Iya. sayangin tabungan. Ya Indomie pecel. Itu Indonesia banget sih. Iya makanya kemarin gue IG live kan. Heeh. Terakhir-terakhirnya udahan dulu karena tukang sayur udah nunggu. Tukang sayur udah nunggu di bawah. Aduh, harus belanja dulu pemirsa. Aduh. Tukang sayur kalau nggak dibeli, aduh. Kasian juga tuh. Iya makanya kan. Iya. Jadi, nah tapi ini sekarang gue mau nanya deh. Lu di kerjaan biar pandemi ini nggak apa namanya
dampaknya gimana tuh? Oh pasti kalau perbankan kan pertama juga banyak orang yang restruktur tuh bilangnya Banyak, relaksasi ya. kayak Iya, gitu iya, banyak. iya, iya. Jadi kita kena ya gitulah, ada kesusahan bayar, kena dampaknya juga kalau di perbankan. Iya, iya, Pasti. iya. Cuma kalau lu secara personal gimana? Maksudnya Oh penyesuaian kalau kah di atau personal apa? sendiri juga di perusahaan, wah itu parah juga sih. Dikat. Sebagai Banyak juga yang cut karyawan, ya? 50%. Gue kasihan juga sama temen-temen gue bilang, udah lo harus struggle, lo coba ngelamar lagi ke sini. Karena kalau memang yang nggak target, apalagi yang bukan karyawan tetap juga udah pasti itu mereka duluan. Di perusahaan gue juga bos-bosnya juga kena juga. Banyak juga ya. Banyak KTP, gue bilang parah sih. Ya mudah-mudahan lah Iya, pandemi ya cepet Iya cepet berakhir ya. lah, ini udah setahun juga kan. Udah mau udah ulang tahun belum sih? Maret Udah, kan? udah. ulang tahun ya? Udah. Jangan diingetin. Oh iya ya. Jangan diingetin, Anjing, nanti anjing. dia rayain, aduh. Benar-benar. Lu kalau lu sendiri gimana nih? Panjang Maksudnya umur lagi Pak. Aduh. Jangan panjang umur. kalau lu sendiri gimana? Maksudnya kan lu punya babies kan? Nah, terus udah gitu kan anak-anak yang lain kan juga sekolahnya online kan? Nah, itu gimana tuh? Maksudnya challenging nggak buat Buset, lu sendiri? bukan lagi, gue bisa sakit kepala tiap hari. Hah? Karena ya kasihan ya, mereka biasa kan ke sekolah ketemu teman, terus di rumah itu kayak buat anak-anak ABG yang masuk remaja gitu tuh, waduh, kasihan sih. Mereka stres juga sebenarnya gitu. Jadi mereka stres, jadi mereka tuh kayak malas-malasan gitu. Jadi waktunya mereka itu kayak tiap hari kayak mereka sebenarnya kayak ngerasa libur aja gitu. Oke. Karena kan sekolahnya di rumah kan. Iya. Jadi ya selesai sekolah ya udah main gitu. Iya. Tapi kan sekolah kayak gitu ya bisa Sekolah aja daring. dong. Sekolah daring ya misalkan dia sekolah tapi sambil ngapain nggak kayak lo datang ketemu guru gitu kan lebih mereka lebih beda lah ya vibes-nya. Iya. Kalau gue sih kalau misalnya ngadepin yang sekolah online anak-anak ini ya terus terang sih ibu-ibunya juga pasti pada stres. Stres ya. Ih, stres banget sumpah. Iya sih, temen gue juga banyak yang Iya. ya adik gue sendiri juga. Aduh, kepala jadi kaki jadi kepala. Tapi ada kejadian lucu yang sekolah daring. Jadi kebetulan sepupunya dia punya anak. Temenan deh tuh. Jadi pas anaknya lagi online itu kan sekolah kan. Itu kan bisa dimatiin gitu Iya, kan. iya. Speaker apa mikrofonnya Iya. gitu. Dia nggak sadar nih anak. Mikrofonnya masih nyala. Biasanya dia matiin kan. Iya. Terus dia di depan dia bilang gini sama gurunya, bacot. Bacot. Udah kena ya sama gurunya. Kamu ngomong apa nih? Panggil Gimana? orang tuanya, gimana kan stres kan tuh orang tuanya. Anaknya aja udah stres udah. Bacot. Aduh, itu kelas berapa ya? Itu Bocah SD ya? loh, masih SD Masih loh. SD. Parah. Gue bilang kasihan Ya, juga karena sih. kan ya mereka bosen lah. Itu lebih Iya, kayak hal-hal zoom fatigue pertama lah, capek lah, lah gila lo pertama buat nge-zoom mereka mulu sih. gitu. Parah lah secara. Ya tapi bener sih dengerin orang di Iya ya kan? gue juga pasti kalau Gue jadi Ngantuk gitu. ya, ngantuk Ah, gue gila ngeliat. sih dia gitu kan, terus akhirnya dia bacot. Habis Dia ya. lupa, dia Orang tuanya lupa paham. cuy. Parah. Nggak di mute. Parah dibilang gue bacot, parah sih. Parah. langsung kena dah. Tapi itu anak Anda nyali mantap. Ya kan? Nyali mantap. Udah habis. Isi lagi. Aduh. Tapi emang parah sih ya pandemi ini. Parah banget. Parah. Gue juga parah sih. Aduh, sakit kepala gue nih. Ya lalu yang entrepreneur. Ya makanya kita mohon Pak Sandiaga, Mas Sandiaga. tolonglah kita orang-orang seniman. Ya kan? Festival dibuka kembali. Konser Pak. Waduh. Konser. Festival, event Konser. semua. aduh, DWP Pak. pak, aduh DWP. Masih aja di WP. Saya kerjaan setahun hilang. Survive lo ya. Survive. Struggle. Makan tabungan, lama-lama makan Taro. Taro. Ciki. Bukan endorse. Aduh parah. Nah, challengingnya lu biar di per-DJ-an apa tuh produser gitu, apa challengingnya nih? Challengingnya di luar kita produce sekarang ya
perform gitu. Karena bagaimanapun juga profitnya itu kayaknya paling besar memang dari perform. Ya. Selain dari kita produce, kita distribute ke umum, yang paling besar ya dari perform ya, itu. performance ya. Iya, jadi susah juga ya. Mungkin semua musisi juga ngerti lah, paham lah kayak gitu. Memang struggle banget. Challengingnya itu sekarang, gimana supaya kita bisa perform lagi. Makanya balik lagi Pak Sandiaga, tolong lagi supaya kita bisa perform lagi. Pak Sandiaga, kayaknya baik ke bahasa dulu. Katanya bagian Sandiaga. Nah, terus lo nih nge-DJ ya kan. Nah, lo pernah pengalaman nge-DJ lo nih ya kan, perform yang paling memorable lo ada nggak? Di mana gitu? Memorable Yang lo nggak bisa lupain lah. kayaknya nggak di klub sih, cuma itu lebih di waktu itu ada pesta pernikahan. Gue juga buat kayak jadi kita ya terima event wedding DJ juga nih gitu. Nah itu memorable banget tuh, yang sampai setelah event itu apa sih biasanya kalau misalnya setelah After party. after party. Ya. Itu mereka after party. Wah itu kecot dah, itu yang wedding suami istri juga udah Tipsy. waduh parah itu juga. Itu Robert dan siapa gitu namanya, aduh Robert, aduh itu kacau juga tuh, yang nggak enak sih Tapi seru gue lah. jelasin, cuma seru sih gue itu tuh paling. Kenapa Sampai serunya? Seru. Itu nggak berhenti sampai jam 5 pagi. Itu biasanya after party orang jam 1 jam 2 udahlah, karena yang habis merit ini udah pengen cabut gitu kan. Ini sampai jam 5 pagi loh mereka. Itu buatnya di Sentul yang wah kecot juga tuh. Ada beberapa yang gua nggak bisa jelasin karena Off the record ya? the record. Nanti kita cerita habis ini aja. Ini masih Kacau kocak sih. nih. Paling kacau itu nih. Aduh. Unik. Nia ikut juga? Enggak. Gue nggak ikut kalau kayak gitu. Lu Di ngikutin rumah kalau apa? gue. Nggak, dia kalau bisa perform ya udah perform aja gitu. Oh nggak barengan? Enggak, gue di rumah. Gue nggak terlalu suka yang ini sih. Pasti kan Bingar-bingar ya, suka ya? Bingar-bingar gitu. Kalau misalnya cuma di rumah dengerin itu seneng. Oke. Usia kayaknya, enggak kan? Iya ampun. Dulu kita waktu ngantor bisa pernah ngedugem nggak sih dulu? Enggak. Gue pernah. Kapan? Pernah dulu Mbak Dian. Oh, Pasti iya lah, yang jangan. acaranya. Oh Mbak Dian lagi. Halo Mbak Dian. Kita bukan dugem. Iya, Itu bukan kayak dugem. Itu apa ya? namanya Kayak ini ya, farewell ya? bukan farewell ya. Itu apa sih namanya? Gue nggak ikut Kalau itu. itu klien apa namanya? Oh, ini klien ya? Iya ya, entertain. Entertain klien. Eh. Ya kan? Karena mungkin waktu itu merchantnya banyak pengunjungnya. Oh. Mungkin bisa jadi ya. Iya. Jadi biar dia mau kerja sama bank kita, ya kan? Jadi kita nggak dugem, kita entertain, Kita kerja. ya kan? Mabok bonus. Weh, kita nggak mabok, kita penikmat. Sober ini. Kita penikmat bukan pemabuk, Iya, bukan betul. begitu? Betul. Kan? Nah, minum lagi dong, tos. Weh, sedap. Jamu oke. Buat daya tahan tubuh kan, penangkal COVID. Yes. Penangkal COVID. Terus. Apalagi nih? Lo apa namanya? Duo Moms ini nextnya rencananya mau bikin apa nih? Dua moms ya, kita masih sebenarnya sih nextnya kalau misalnya udah bisa keluar ya pengen traveling gitu-gitulah ya. Traveling ya? Sebenarnya kalau bener, vlog, traveling. vlognya itu kan sebenarnya nggak cuma ya review makanan gitu. Ya. Emang kedepannya pengen kayak traveling aja gitu, traveling tempat-tempat yang apa ya, kayak yang Eksotis. seru aja, yang eksotis, yang ibaratnya kayak lo travel tapi
dengan budget yang minim tapi lu bisa dapat view yang indah yang kayak gitu. Backpacker dong, Ya backpacker. Lebih kayak gitu sih. Cuma kan karena ini pandemik nggak mungkin dong sampai kayak gitu. Tapi ada sih negara-negara yang udah buka kalau nggak salah. Iya sih, cuma Kayak kayaknya gue juga Turki, mikir gitu. lebih safe ke guanya juga gitu kan. Iya. Takut sih kalau misalkan masih belum bisa ini explore, maksudnya belum dikasih izin buat keluar, ya udah ikutin aja. Kayaknya boleh dikasih izin, cuma lo harus vaksin. Iya kan? Iya benar. Iya benar. sih. Tapi udah buka, kita udah divaksin. Tapi udah saatnya ribet tinggal. lah, masih ada kuarantinnya gitu. Bukannya nggak ada. Bukan udah nggak ada. Masih. Kan beberapa Kan udah negara, divaksin. beberapa negara udah, setahu gue sih udah nggak Iya. itu lagi, nggak karantina. Yang penting ditunjukin apa kayak paspor, vaksinnya aja emang udah divaksin gitu. Iya. Jadi udah bisa. Dan kalau nggak salah beberapa negara udah. Ya Gitu. mungkin ya kalau emang udah bisa mungkin kedepannya kita sih mau ya expand ke situ. Cuma ya untuk sekarang masih itu aja lah, review makanan kayak gitu. Restoran lah ya, ngebantu-bantu. Restoran. Iya ya restoran tuh sekarang tuh Teman-teman juga banyak. butuh tuh karena kan nggak tahu ya kadang kan kita mikir ini restorannya masih ada apa enggak, Iya. harganya gimana gitu ya, kita paling ke situ dulu. Situlah gue mau sekalian bantu biar jadi berkah. Amin pemirsa. Jadi kita segitu aja dulu kali ya. Kita Siap. ngobrol kayaknya nanti kita lanjut lagi. Ngobrol nih abis kamera udah tutup baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Karena Close the door. harus close the door. Kita open the battle, close the door. Lebih private. Aduh. Kamu orang jangan kepo, Kamu orang penonton jangan kepo. Aduh. Tapi gua ada yang mau gue tanyain apa ya? Apa tuh? Apa ya? Belum close the door. Sebelum close the door, open the battle, another battle, gue pengen Another nanya tuh battle. apa? Aduh, gue lupa tadi. Lu tuh waktu pas apa namanya? Kan gue resign duluan tuh dari bank itu. Kayaknya Ya gue kan? gak lama deh setelah lu. Lu berapa lama sih? Hampir setahun gak sih? Kayaknya setahun. Gue nggak nyampe setahun. Coy. Oh, gue ada cerita menarik nih. Masa sih? Jadi gue tuh 4 bulan. Gue tuh 4 bulan di bank itu kerja sama. Cepet juga ya? Iya, gue tuh 4 bulan. Tapi gue ngerasain kalau gue itu 4 bulan itu nggak apa ya? Gue kayak kerja udah lama di situ. Iya. Itu emang kantornya tuh kayak sebenarnya enak sih. Nggak, tim kita yang enak. Iya benar-benar. Bukan kantor yang enak, tim Bos kita yang enak. kita yang enak. Wey, woy. bos kita. Iya. Halo Mbak Dian. Mbak Dian lagi. Mbak Dian. Iya sih. Iya. Dia kayak benar-benar kayak family banget sih. Iya, meskipun pernah nyambit pala gue pakai buku ya. Meskipun kalau marah gila gokil juga tapi seru sih. Maksudnya dia bisa separate kayak ya udah kalau gue profesional kerja gue kerja tapi Iya. setelah itu lu temen gue gitu kan. Iya benar. Itu Itu hebatnya Mbak Dian. Badian. Itu nggak pernah bisa Topnya dilupakan Mbak Mbak. Dian. Sampai sekarang. Sekarang parah. Gue tuh pengalaman tuh Mbak Dian tuh gila di kantor tuh ya. Jam-jam gaya gravitasi bumi menarik lebih kuat itu kan jam-jam habis makan siang ya. Itu dia. Iya sih. Ancoy gila. Iya nggak sih? Iya, Jam-jam iya. 2, jam 3. Jam 2, jam 3. Waduh, Aduh gila gila. itu parah kan. Kayak nunggu buat jam 5 tuh lama banget kalau Aduh. jam-jam segitu. Gue sempet ketiduran, Jo. Ketiduran gue gini nih, lama gue Soalnya gini. lu dulu nggak ngerokok sih cuy ya. Iya, gue gini nih, gue lama gini. Kayak disambit cuy sama Bu. Wah, gila parah. Gue disambit. Gue kaget. Siap, Bu. Parah. Diteriakin kan. Ya, kacung-kacung kan di depan kan duduknya Iya, bos. iya, sama kan di meja lu kan belakang sama gue meja gue. Jadi diteriakin, lu kira hotel? Iya. Tapi Anda yang terbaik, Mbak Dian. Nggak perlu lupa kita. Anda yang terbaik. Aduh, Mbak Dian udah. The best. Oh karena lu nggak ngerokok coy. Tadinya nih ya, gue juga pas masuk di Niaga nih gue udah berhenti ngerokok nih. Ya. Udah berhenti. Terus, waduh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa nggak sih? Lanjut. Apa? Terus habis itu pas udah masuk kerja tawarin lo nggak enggak mbak yes copot lo Cut. Terus. iya terus gue masih kuat iman tuh lo ngerokok nggak enggak mbak
mbak, udah berhenti. Oh ya bagus loh Fatimah gitu kan. Lama-lama kerjaannya lumayan juga nih kan ya. Terus tiba-tiba mau temenin gue nggak? Kemana mbak? Biasa tempat belakang. Ayo, mbak. Tangga darurat. Tangga darurat. Ngapain mbak? Udah ikut gitu ya. Lu ngerokok nggak? Kayaknya ya mbak. Coy, ngerokok lagi gue. Gila banget. Tapi gue salutnya dulu ya. Ampun. Gue salutnya dulu ya, lo bayangin. Gue tuh kan ngerjain, ya lo kan cewek-cewek ya. Iya. Lo bayangin Bung. Ki, gue pulang tuh sampai rumah 2:30 jam 3. Iya kan? Tidur bentar. Jam 8 udah harus sampai kantor lagi. Iya. Iya kan? Iya jam 8. Lo bisa bayangin nih, jam 8 udah sampai kantor lagi, set, udah sampai kantor. Gue kan kadang-kadang ya apa namanya telat kan jadi datangnya kan, karena udah pulang pagi kan, datang telat. Kadang-kadang gue bisa datang tuh jam 9, setengah 10. Gue datang nih set, lewat depan, badian dong ngomel-ngomel. Oh iya ya. Lo lewat depan. Itu telat. Soalnya kalau lo lewat Telat, depan, telat. lo lewatin ruangannya VIP, coy. Iya, gue dipanggil. Sini. Ini dia. Sini, lo ikut gua. Tangga darurat. Ih, dapat kan ultimatum kan. Aduh. Lu, gua tahu lu capek. Cuman enggak gitu juga. Lu datang lewat tangga darurat, lewat belakang lu datang. Gua siap, Mbak. Cuman emang dasar gua kan kadang-kadang lupaan nih. Ki gua lewat depan lagi. Panggil lagi sini. Lu anjing lagi. Lu mau gua dipecat. Ih, sorry. Lu belakang, gak ada masalah lo datang telat, lo belakang lah, ya siap, ya udah, belakang, aduh, ya itulah. Iya sih. Tapi dia gitu-gitu supportive banget. Support, iya, gue selalu support. Dia rela dia yang dijedik-jedik sama atasannya demi kita gitu kan. Benar, itulah, Badian. Yes. Ada mantap. Mantap lah. Mantap Badian, ya Sini kan? lah, sini. Sini. Kan. Bawa Mbak Santal ya. Ngarep. Ya udah guys, itu aja kira-kira obrolan kita pada apa nih? Malam hari ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa Pada hari ini aja. pada hari ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa mengisi kekosongan hati, dan pikiran kalian yang kosong, ya kan? Supaya kalian tidak pikir aneh-aneh, ya kan? Minum kayak. Nanti lanjutkan lagi tunggu episode selanjutnya dari acara Ngoms Lawoy. Dino di sini bersama Pierre dan Nia signing out. Dadah. Cheers. Gila, podcast pertama nih. Ada. Bukannya lu udah ada? Video berita. Sebelumnya. Kan gue baca berita.